Kata Az-Zahabi, dosa besar yang keempat itu adalah dosa meninggalkan kewajiban salat. Dosa pertama syirik, dosa kedua membunuh, dosa nomor 3 sihir, udah kita bahas minggu kemarin. Dan dosa keempat adalah dosa meninggalkan ibadah salat. Jadi kalau kita runut, kambeknya itu yang disebut oleh Az-Zahabi, seorang ulama yang hidup di abad ke-13, diingatkan ke kita 70 dosa besar. Dan 70 dosa besar, nomor 4-nya adalah dosa meninggalkan ibadah salat. Dan itu Bapak dan Ibu-ibu, kalau boleh kita katakan, betapa banyak orang yang hari kini mereka tak mau melakukan ibadah salat. Kita tidak tahu apa yang mesti mereka nanti. Padahal dalam surat ke-74 yang Wak baca tadi, jelas dalam neraka, dalam surga nanti akan dilihat orang yang dalam neraka. Mereka akan berdialog dengan orang yang di neraka. Ya, fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Di dalam surga, dua orang penghuni itu bertanya, saling bertanya. Nah, yang ditanyanya 'anil mujrimin, tentang nasib orang berdosa. Ketika ditanya, masalah kakum fi saqar, dicari-cari, bersama orang itu dalam neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu berada di neraka saqar? Padahal awak samo dulu di padang luar. Padahal kupiah awak samo junuitnya ke muku. Padahal awak samo pakai baju-baju koko dan batik. Tapi kenapa kok kamu neraka saqar? Jawabannya, lam nakum minal musallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah bisa hadir salat zuhur kita di musala yang kita cintai nangko, menyahuti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin dan sadar bahwa kewajiban ibadah salat merupakan kewajiban utama dan bahkan disebut sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang atau tonggaknya agama. Maka orang yang meninggalkan salat berarti sama dengan meruntuh agama, atau sama dengan tak menegakkan agama. Orang yang meninggalkan salat dan nyo tahu kewajiban salat dan nyo tinggalkan dalam keadaan malas, maka bisa mereka menjadi orang fasik. Sebaliknya, orang yang tahu dengan kewajiban salat tapi tidak meyakini kewajiban salat itu, sehingga tinggalkan salat, maka kata para ulama mereka bisa dihukum sebagai orang kafir. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, muta'ammidan faqad kafara jiharan, sungguh mereka benar-benar kafir. Sebagai tonggak tuonya dalam beragama, sebagai kewajiban yang mendasar dalam hidup awak Bapak dan Ibu-ibu,
maka tak ada alasan di awak untuk tidak melakukan salat. Tak ada alasan di awak mencari-cari alasan untuk tidak salat. Bukankah orang yang tidak salat itu hanya orang yang kondisi mereka yang diizinkan oleh Allah untuk tidak salat? Misalkan seorang yang belum berakal atau akil balik, atau seorang yang memang tidak punya akal lagi, orang gila, atau seorang perempuan yang sedang tidak bersih, sedang kotor. Kondisi-kondisi itulah yang membolehkan orang tidak salat. Tapi di masyarakat kita, Bapak dan Ibu-ibu, menegakkan ibadah salat sepertinya alun sayun salangkah wak ledo, memahami dan menjalankan perintah itu. Tak usah jauh-jauh di daerah yang minoritas muslim misalnya. Di nagari awak saja, di kampung awak masih banyak orang yang tidak merasa wajib melakukan ibadah salat. Salat Jumat misalkan, cuma dilihat, kalau tagak awak di Surabaya, ibu-ibu tagak di luar, itu misalkan berapa mobil lewat ketika orang salat. Yakin awak banyak jumlahnya kan. Dan tentu tidak semua musafir dan tidak semua pula mereka tak beragama Islam. Nah, ternyata bagi awak Bapak dan Ibu belum terasa di awak salat itu sesuatu yang wajib kita jaga dan pelihara. Satu waktu ditanya ke anak madrasah aliyah kan. Berarti dalam keyakinan awak karena sekolah agama, mereka tentu jago ibadah salat itu. Tanyuan ke mereka, sia yang sehari kok, atau sehari kapatang karena tang hari. Sia yang sehari kapatang yang tak pernah tinggal salat. Nah, ternyata ada yang laki-laki yang tidak nunjuk, berarti tidak salat kan. Sia nan saminggu kok yang tak pernah tinggal salat, semakin kurang kan. Anak madrasah aliyah kan. Lu tanya sianan sabulan kok yang tak pernah tinggal salat, ternyata ndak surang jo menunjuk. Itu anak madrasah aliyah, apalagi anak SMA, apalagi anak sekolah yang umum yang mereka basis pelajarannya tidak semuanya belajar agama, bahkan agama sangat minim sekali kan. Maka tentu Bapak dan Ibu-ibu ikut jadi pelajaran di awal. Bahwa ternyata anak kita sampaikan ke anak cucu awak, kadang-kadang belum sampai dalam keyakinan mereka. Fakhalfa min ba'dim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Karena ada generasi pengganti, generasi yang suka melalaikan dan mengabaikan salat. Ibu kadang demi acara seremonial mau tidak salatkan, malih babadak baliak kan, atau malih buka jilbab, atau malih bauluak kan, habis kau salat di rumah kan. Apalagi yang lebih dari itu misalkan, ibu-ibu habis haidnya jam 12, jam 11 siang misalkan, awak sedang di pasar, maka tunggu saya habis kau malam salat. Salat zuhur dan salat asar sudah tinggal. Alah, labara tinggal dosun itu. Labara banyak dosonya itu. Labara tak karajokan perbuatan yang benar-benar. Maka tentu Bapak dan Ibu diperingatkan Allah dalam surat Maryam tadi, fakhalafa min ba'dim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahwa fasawfa yalqawna ghayya. Jadi memang disyaratkan di Allah pengganti nanti, generasi pengganti sesudah awak generasi yang suka senang melalaikan dan mengabaikan salat. Pada saat yang sama mereka jadi budak nafsu, maka mereka menyimpang sejauh-jauhnya. Jamaah rahimakumullah. Maka tentu karena kajian awak dosa-dosa besar. Kata Az-Zahabi, dosa besar yang keempat itu adalah dosa meninggalkan kewajiban salat. Dosa pertama syirik, dosa kedua membunuh, dosa nomor 3 sihir, udah kita bahas minggu kemarin. Dan dosa keempat adalah dosa meninggalkan ibadah salat. Jadi kalau kita runut, kambeknya itu yang disebut oleh Az-Zahabi.
seorang ulama yang hidup di abad ke-13, diingatkan ke kita 70 dosa besar. Dan 70 dosa besar, nomor 4-nya adalah dosa meninggalkan ibadah salat. Dan itu Bapak dan Ibu-ibu, kalau boleh kita katakan betapa banyak orang yang hari kini mereka tak mau melakukan ibadah salat. Kita tidak tahu apa yang mesti mereka nanti. Padahal dalam surat ke-74 yang Wak baca tadi, jelas dalam neraka, dalam surga nanti akan dilihat orang yang dalam neraka. Mereka akan berdialog dengan orang yang di neraka. Ya, fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Di dalam surga dua orang penghuni itu bertanya, saling bertanya. Nah, yang ditanyanya 'anil mujrimin, tentang nasib orang berdosa. Ketika ditanya masalah kakum fi saqar, dicari-cari bersama orang itu dalam neraka sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu berada di neraka sakar? Padahal awak samo dulu di padang dua. Padahal kopiah awak samo junuitnya ke muka. Padahal awak samo pakai baju-baju koko dan batik. Tapi kenapa kok kamu neraka sakar? Jawabannya, lam nakum minal musallin. Ambo baju senang koko sumbayang dak ada. Ambo kulit apa kopiah senang baju nui ke mukonya tindak do sumbayang. Maka orang yang tak salat mengaku besok bahwa mereka masuk neraka sakar, faktor pertamanya adalah lam nakum minal musallin. Ambo di dunia dulu tidak mengerjakan ibadah salat. Ada sebuah kisah akhir di masa sahabat Umar bin Abu Bakar Siddiq, Bapak dan Ibu-ibu, orang yang semasa hidupnya tidak melakukan ibadah salat. Ketika selesai prosesi dilaksanakan, ya dimandikan, disalatkan dan dikafani dan disalatkan. Ternyata ketika mau berangkat ke kuburan, ternyata mayat kok seperti hidup kembali. Menggari-gari balik mayat kok. Tanyalah, para sahabat, ya silakan dibuka. Mana tahu kita salah dasarnya. Ternyata ketika sudah dibuka, ternyata dalam kain kafan itu sudah Allah utus azab sejak masih itu sudah diutus seekor ular yang melilit badannya. Berkejarlah sahabat ingin membunuhnya. Ulapolah ini. Ternyata Allah izinkan lagi karena itu athar iktibar dia wa mulia. Ketika dibuka kembali, tanya mau ditokok, ternyata ular kok Allah izinkan berbicara. Ketika ditanya, siapa engkau sebenarnya? Kenapa engkau lakukan ini? Saya diutus Allah untuk mengazab orang ini. Kenapa engkau azab sejak kini? Tidak nanti di alam barzakh. Karena dosanya terlalu besar. Apa dosa laki-laki kau? Pertama, di dunia ndak salat. Itu kadang-kadang yang awak takuian. Ya. Apakah semua orang ndak salat begitu? Tidak juga. Tentu iko iktibar bagi awak. Yang kedua, di dunia dulu nyoba punya uang tapi tak mengeluarkan zakat. Nyo mendengar azan tapi nyo tak mau salat. Nyo tahu haul dan nisab nyo zakat tapi tak nyo bayarkan. Yang ketiga, mereka tak mau menerima nasihat dari alim ulama. Mereka bagadang hati saja. Mereka mengatur dirinya suram saja. Mereka tak mau merubah nasib ke arah yang baik. Karena nasihat bagian dari perintah agama yang merupakan penyelamat itu jangan sampai jadi rugi. Kisah itu kalau kita sambungkan dengan ayat tadi, ayat cerita tentang salat dalam Quran, paling tidak ada irisannya kan. Karena itu adalah athar kan. Maka disebut oleh Allah bahwa orang yang ternyata di dunia mereka tak salat, di neraka sakar mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Ada 4 yang disebut Allah penyebab orang masuk neraka sakar, tapi nomor 1-nya adalah qalu lam nakum minal musallin.
Karena itu adalah kajian awak dosa-dosa besar. Jago di awak ibadah, tonggak tuwonangko. Jangan wak sampai tinggalkan. Jangan sampai diabaikan. Apalagi sampai ditinggalkan. Kan. Alah gunanya awak ko apa-apa. Kalau awak hanya untuk makan dan minum saja. Kata Buya Hamka, itu banyak binatang yang sanasib juga. Ya, jatuh. Ya kalau nasib awak hanya sekedar masih paru, benar Bapak dan Ibu. Kamu awak sudah bukan? Ya semula makin tua, lah gaib juga. Lah sementara masuk kubur, alam kubur orang tak tahu awak merasa situ kan. Maka dari itu inilah awak menyiapkan segala-galanya supaya kita nanti ketika kembali kepada Allah cukup modal awak menghadap Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.